Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Tsumma amma ba'd. Jamaah Majelis Ta'lim Masjid Al-Hidayah di Kota Turen melanjutkan kembali kajian rutin kita pekanan, masih dalam bahasan terhadap kitab Aqidah At-Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, salah seorang ulama besar ahli sunnah wal jamaah di masa ini yang masih hidup. Penulis saat ini berusia hampir 1 abad. Usia beliau kurang lebih sekitar 95 tahun dan masih aktif mengajar dan berdakwah. Dalam bahasan terakhir kita masih membahas tentang bagaimana penyimpangan dan pergeseran akidah, sebab-sebabnya dan kiat-kiat untuk membentengi diri darinya. Dalam pertemuan sebelumnya telah dibahas 2 sebab yang menjadi pemicu ketergelinciran serta kemunduran akidah umat Islam. Yang pertama adalah kejahilan terhadap akidah yang benar, di mana kejahilan tersebut dipicu dari ketidakpedulian terhadap nilai-nilai agama, dasar-dasar ideologi dan akidah Islam, atau disebabkan karena tidak menaruh kepedulian untuk menyuarakannya dari orang-orang yang telah diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal akidah yang benar. Sehingga yang demikian ini menjadi pelajaran bagi kita semua, baik yang awam penggugah untuk mempelajari akidah yang benar, dan bagi yang berilmu untuk menyuarakannya dan mendakwahkannya. Siapa saja yang mengetahui dan mempelajari dasar-dasar ideologi Islam, akidah Islamiyah, hendaklah dia menyuarakannya dan menggaungkannya. Disebabkan kejahilan, ketidaktahuan tentangnya, ini menyebabkan kemunduran Islam. Sebab yang kedua adalah at-ta'assubu, yaitu fanatik terhadap ajaran-ajaran leluhur atau kakek moyang, berpegang teguh di atasnya walaupun itu adalah suatu kebatilan atau sesuatu yang tak berdasar. Berpegang teguh dan fanatik di atas yang demikian itu. Inilah di antara sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya pergeseran dan penyimpangan akidah. Kita masuk di bahasan berikutnya, penjelasan berkaitan sebab-sebab penyimpangan dan pergeseran akidah. Yang ketiga adalah disebutkan oleh Syekh di sini. Beliau berkata, hafizahullah, at-taqlidul a'ma, taklid buta, bi akhdhi aqwalin nasi fil aqidati min ghairi ma'rifati daliliha wa ma'rifati mada sihhatiha. Jadi sebab yang ketiga yang menjadi pemicu pergeseran dan kemunduran akidah ideologi Islam adalah disebabkan karena taklid yang buta. Taklid itu adalah mengikuti pendapat individu yang mana pendapatnya itu bukanlah hujjah. Mengikuti pendapat individu tanpa dalil, yang mana pendapat individu tersebut bukanlah hujjah. Kemudian berpegang di atasnya secara membabi buta. Ini makna dari taqlidul a'ma, membebek buta. Dengan mengambil pendapat-pendapat manusia dalam permasalahan akidah tanpa diketahui dasaran dalilnya dan tanpa diketahui tentang kebenarannya, kesahihannya. Kama huwal waqi'u minal firaqil mukhalifah min jahmiyatin wa mu'tazilatin wa asy'ariyyatin wa sufiyah wa ghairihim. Sebagaimana itulah yang terjadi pada sekte-sekte yang menyelisihi ideologi sunnah,
menyelisihi prinsip dasar ahli sunnati wal jamaah. Di antara sekte-sekte yang masyhur adalah Jahmiyah. Jahmiyah ini sebuah sekte yang dinisbatkan kepada seseorang dari Khurasan asalnya. Khurasan itu kalau di masa ini negara di seputaran Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, itu wilayah apa namanya? Asia Timur ya. Asia Timur. Khurasan. Ya, yang belakangnya Tantan itu, Afghanistan, Kazakhstan, Uzbekistan. Seorang dari negeri tersebut, dari Khurasan, yang bernama Jahm bin Safwan, muncul di akhir-akhir Daulah Umayyah. Ingat, selepas Khulafaur Rasyidin, selepas meninggalnya Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, maka naik menggantikan beliau anak beliau Al-Hasan. Kurang lebih selama 6 bulanan. Sampai kemudian Al-Hasan mengundurkan diri dan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan. Maka sejak itulah konsep kedaulatan Islam berubah menjadi kekerajaan, yang kemudian kita kenal dengan Daulah Umayyah. Daulah Umayyah ini tidak lama, dia hanya sekitar tidak sampai 1 abad, 90 tahun sekian masa kedaulatan tersebut, sebelum akhirnya berganti dengan rezim Bani Abbas, digantikan oleh Daulah Abbasiyah. Jahmiyah yang dipelopori oleh sosok yang bernama Jahm bin Safwan ini, dia mencuat di akhir-akhir kedaulatan Umayyah ini. Propaganda yang digaungkan oleh sekte Jahmiyah yaitu mereka membawa pemikiran menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jahm bin Safwan mulai terpengaruh dengan literatur dari Yunani dan Romawi berkaitan dengan ilmu filsafat. Maka tercampur adukkanlah kemudian pemikiran akidah Islam dengan pemikiran filsafat Yunani dan Romawi ketika itu. Gagasan yang dikemukakan oleh Jahm bin Safwan ini, dia menafikan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia menafikan bahwa Allah itu tidak berbicara. Jadi ayat yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Mereka tolak bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah berbicara. Sampai kemudian berkembang pemikiran ini menjadi atau menjurus kepada penafian terhadap seluruh sifat-sifat dan nama-nama Allah. Jadi menurut konsep pemahaman sekte Jahmiyah ini, Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah memiliki nama-nama dan tidak pula memiliki sifat-sifat. Jadi hakikatnya kelompok Jahmiyah ini meniadakan wujud Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatu yang wujud sudah pasti harus bersifat. Jika sesuatu itu dikatakan tidak memiliki sifat sama sekali, berarti sesuatu itu tidak ada. Hanya sesuatu yang tidak ada lah yang tidak bersifat. Jadi ketika mereka menafikan segala sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya mereka sedang meniadakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkembang pemikiran ini sampai kepada permasalahan iman. Mereka menyatakan konsep iman itu adalah pengetahuan saja bahwa Allah itu adalah sang pencipta alam semesta dan yang berhak diibadahi. Siapa yang mengetahui yang demikian, walaupun dia tidak membenarkannya di dalam hati, mengamalkannya di dalam hatinya, maka yang demikian itu tetap teranggap sebagai seorang yang telah beriman. Jadi kelaziman pandangan mereka ini dalam konsep iman, iblis itu termasuk dari orang yang beriman. Kenapa begitu? Karena iblis mengetahui bahwa Allah itu adalah sang penciptanya. Bahwasanya Allah itu adalah zat yang berhak untuk dimintai dan didoai. Untuk dimintai doa. Iblis ketika ingin menyesatkan umat manusia, berdoa meminta kepada siapa? Kepada Allah untuk dipanjangkan umurnya, ditangguhkan sampai hari kiamat. Mintanya kepada Allah. Karena iblis tahu hanya Allah yang mampu mengabulkan itu. Begitu. Jadi iblis
mengetahui Allah sang penciptanya. Iblis mengakui Allah sebagai Rabb-nya. Kalau begitu, kelaziman dari konsep iman di sisi sekte Jahmiyah ini bahwasanya iblis termasuk beriman. Kenapa? Karena konsep iman itu adalah cukup dengan pengetahuan bahwasanya Allah adalah sang pencipta alam semesta yang berhak diibadahi. Iblis mengaku yang demikian, tahu. Berarti iblis beriman, konsekuensinya di sisi pandangan konsep iman yang dicetuskan oleh Jahmiyah ini, sekte Jahmiyah. Terus berkembang seperti itu dalam permasalahan iman. Begitu pula dalam masalah takdir. Jahmiyah ini konsepnya dalam permasalahan takdir adalah menganut konsep Jabariyah. Jabariyah itu adalah keyakinan bahwasanya makhluk tidak memiliki daya dan upaya sama sekali dan tidak memiliki kehendak. Jadi seandainya makhluk itu melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, maka hakikatnya Allah lah yang menggerakkan makhluk tersebut untuk melakukannya. Jadi kalau ada makhluk yang berzina, maka hakikatnya Allah yang menggerakkan dia untuk berzina. Ini keyakinan Jabariyah. Hamba itu tidak memiliki kehendak sama sekali. Dalam konsep asma wa sifat, yaitu tadi menafikan seluruh sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah yang husna. Jadi inilah prinsip-prinsip ideologi atau akidah sekte Jahmiyah. Dan mayoritas salaf menganggap mereka bukan bagian dari Islam. Keluar dari 72 golongan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Konsep pemikiran ini di masa-masa saat ini itu banyak dipopulerkan atau diterima dengan baik oleh mereka yang menisbatkan kepada mazhab Asy'ari. Jadi kalau ada Asy'ari di masa kita ini, mazhab Asy'ari, itu mereka mengusung konsep Jahmiyah. Makanya dikatakan oleh para ulama Asy'ari mutaakhirin, mereka mayoritasnya mengusung konsep Jahm bin Safwan, Jahmiyah. Di antaranya yang menonjol syubhat-syubhat yang ada di masa-masa belakangan ini, di waktu-waktu belakangan ini, yaitu menafikan sifat kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu Al-Ali. Subhanahu wa taala, Maha Suci dan Maha Tinggi. Al-Aliyul Kabir, yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah itu adalah sifat yang senantiasa ada pada Allah Subhanahu wa taala, bermakna tidak pernah Allah Subhanahu wa taala terlepas dari sifat tersebut. Ini namanya sifat dzatiyah. Di antaranya adalah sifat al-ulu, kemahatinggian. Allah itu berada tinggi di atas seluruh makhluknya. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan konsep ini diingkari oleh sekte al-Jahmiyah, yang mana di masa sekarang ini mereka berkedok di dalam penamaan Asy'ariyah atau Asy'ariyun, mazhab Asy'ari. Hakikatnya mereka menafikan sifat kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala ini. Mereka mengatakan tinggi itu adalah arah atau ruang, dan Allah itu tersucikan dari ruang. Naam, Allah itu tersucikan dari ruang. Kalau yang mereka nilai bahwasanya tinggi itu adalah ruang, berarti Allah terliputi di dalam ruang, maka Allah tersucikan dari yang demikian itu. Dan ahli sunnah wal jamaah menetapkan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi tanpa diliputi oleh makhluknya satupun itu. Namun Asy'ariyah atau Jahmiyah, mereka menafikan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala karena mereka melazimkan kalau Allah itu tinggi di ketinggian, maka Allah berada di ruang. Begitu katanya mereka. Ini sekte Jahmiyah. Kemudian di masa tersebut turun dari pemikiran mereka, pemikiran Mu'tazilah yang kemudian dikenal dengan sekte Mu'tazilah. Di mana Mu'tazilah ini, sisi perbedaannya dengan Jahmiyah, mereka memandang bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-namanya yang husna. Tapi nama-nama Allah hanya sekedar nama yang kosong dari sifat. Kalau Allah itu di antara nama-namanya adalah Ar-Rahman, ya sekedar nama saja, tidak memiliki sifat rahmah. Namanya saja Ar-Rahman. Jadi seakan-akan seperti makhluk. Kalau makhluk itu ada yang namanya saleh, kan belum tentu orangnya saleh.
Jadi nama makhluk itu nama yang sekedar nama. Ada orang namanya Hasan. Hasan itu dalam bahasa kita artinya baik. Tapi belum tentu orangnya baik. Karena nama makhluk itu sekedar nama. Kalau kebetulan sifatnya itu baik, itu adalah suatu kebetulan. Orang namanya Jamil atau Jamal, artinya indah, baik parasnya, rupawan. Kalau kebetulan demikian adanya, itu suatu kebetulan. Tapi tidak selalu orang yang namanya demikian, maka berarti sifatnya demikian. Itu sifat makhluk, itu nama bagi makhluk. Tapi nama bagi Allah, itu terkandung padanya sifat-sifat yang mulia sesuai dengan namanya. Di antara nama-nama Allah adalah Al-Ghafur. Sifatnya apa? Dzu al-maghfirah, maha mengampuni. Nah, di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Ali. Sifatnya maha tinggi. Dan seterusnya. Mu'tazilah ini memiliki konsep bahwasanya nama Allah hanya sekedar nama saja. Begitu konsep mereka. Kenapa? Karena di sisi mereka, kalau kita menetapkan bahwasanya nama Allah itu terkandung padanya sifat, dan sifat itu pasti berbilang, maka kalau begitu menetapkan sifat bagi Allah, melazimkan zatnya berbilang. Ini konsep mereka. Termasuk dari sifat Allah yang paling mendasar dalam pandangan Mu'tazilah itu sifat qadim. Allah itu azali, Allah itu awal. Tidak didahului oleh ketidakadaan. Ini sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita katakan bahwasanya Allah itu bersifat rahmah, maha pengasih lagi maha penyayang, berarti kita melazimkan menetapkan sifat itu juga lampau. Tidak didahului oleh ketidakadaan. Kalau kita tetapkan begitu, berarti berbilang sifat itu melazimkan berbilangnya zat. Dan itu mustahil, katanya mereka. Karena mereka menetapkan bahwa saya tidak mungkin sesuatu itu memiliki sekian sifat. Sementara dia adalah satu zat yang sama. Karena berbilangnya sifat, itu mengharuskan berbilangnya zat. Makanya mereka tolak sifat-sifat bagi Allah. Padahal tidaklah setiap yang wujud pasti memiliki sifat yang berbilang. Kalau kita bicarakan tentang mikrofon ini, sifatnya yang paling mendasar apa? Pak Yasin? Sifat ada. Ada nggak ini? Ada. Apa buktinya? Bisa kita raba dengan panca indera? Iya, bisa dilihat dengan panca indera. Bisa kita indera ini. Sifatnya ada. Apakah cukup dia ada? Tidak. Warnanya apa? Hitam, terbuat dari besi, bentuknya begini. Ini kan sifat-sifat ini semua. Padat. Apakah sifat yang berbilang ini melazimkan mikrofonnya banyak? Ya kan tidak. Tapi analogi yang Mu'tazilah, kalau kita katakan Allah itu maha pengasih, Allah itu maha pengampun, pemberi rezeki, berarti zatnya Allah itu banyak. Itu kelazimannya mereka. Makanya mereka menetapkan nama-nama Allah yang kosong dari sifat. Allah hanya sekedar memiliki nama-nama tapi tidak bersifat. Begitu katanya mereka. Makanya mereka mengatakan Allah itu As-Sami', Allah itu As-Sami' Al-Basir, tapi tanpa pendengaran, tanpa penglihatan. Sang Maha melihat tapi tidak melihat. Sang Maha mendengar tapi tidak mendengar. Kontradiksi kan mereka. Ini pemikiran Mu'tazilah. Kemudian setelah mereka muncul dikonsep oleh seseorang yang bernama Ibnu Kullab, yang kemudian Abul Hasan Al-Asy'ari berguru kepadanya, kepada murid-muridnya. Pemikiran ini mengambil jalan tengah antara Mu'tazilah dan Jahmiyah tadi, serta jalannya para salaf. Mengambil jalan tengah dan mengkompromikan itu semua. Mereka menerima nama-nama Allah, menetapkan nama-nama bagi Allah, dan menetapkan sifat-sifat bagi Allah, tapi hanya 7 sifat, yang kemudian berkembang menjadi 20 sifat, yang kemudian berkembang lagi menjadi 50 sifat. Selain daripada itu, mereka tolak sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pergeseran-pergeseran akidah sekte-sekte ini mulai muncul di masa-masa Daulah Abbasiyah, ketika filsafat Yunani dan Romawi itu masuk ke dalam kurikulum pembelajaran Islam ketika itu. Di mana kitab-kitab Yunani, buku-buku filosof-filosof Yunan itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kemudian Syekh mengatakan,
Kama huwa al-waqi'u min al-firaq al-mukhalifa min Jahmiyah wa Mu'tazilah wa Asy'ariyah wa Sufiyah wa ghairihim haitsu qalladu man qablahum min a'immatid dhalal fadallu wan harafu 'anil i'tiqadis sahih. Jadi generasi yang setelah mereka mengikuti dan bertaklid kepada pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari akidah Islam yang benar, akidah ahli sunnah wal jamaah tadi. Mereka bertaklid mengikuti tokoh-tokoh kesesatan tersebut, sehingga mereka pun sesat dan menyimpang dari akidah yang sahih. Ini sebabnya, di antara sebabnya adalah taklid buta. Sebab yang keempat disebutkan oleh Syekh adalah al-ghulu fil awliya'i was salihin, tindakan ghulu, melampaui batas dan ekstrim dalam menyanjung dan mengagungkan orang-orang yang dianggap wali dan yang dianggap sebagai orang-orang saleh. Wa raf'uhum fawqa manzilatihim, dan tindakan mengangkat para wali dan orang-orang saleh tadi melampaui kedudukan mereka sebagaimana mestinya sebagai seorang manusia biasa. Bihaitsu yu'taqadu fihi ma la yaqdiru alaihi illallahu min jalbin naf'i wa daf'id dar. Dari sisi diyakini pada sosok-sosok yang dianggap wali dan orang-orang soleh tadi perkara-perkara yang tidak mampu mewujudkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala, berupa misalkan mendatangkan kemanfaatan, mencegah musibah, bencana dan yang selain daripada itu. Dan tindakan wattikhadhuhum wasa'ita bainallahi wa baina khalqihi fi qada'il hawaiji wa ijabatid du'a. Dan tindakan menjadikan, mengambil sosok-sosok yang dianggap wali-wali dan orang-orang soleh tadi sebagai perantara, penengah, penjembatan antara Allah dan makhluknya dalam memenuhi hajat-hajat dan mengijabahi doa. Nah, jadi mereka punya konsep untuk agar hajat dan doa itu bisa sampai kepada Allah, maka dibutuhkan adanya penengah dan perantara. Yaitu siapa? Yaitu mereka, sosok-sosok yang mereka anggap sebagai wali-wali dan orang-orang soleh. Hatta ya'ulal amr ila ibadatihi min dunillah, sampai kemudian perkara itu menyeret mereka kepada menyembah selain Allah. Wa taqarrubi ila adrihatihim bidzabaihi wan nuzuri wad du'ai wal istighatsati wa talabil madad. Sampai kemudian perkaranya berkembang, naam, berevolusi menjadi tindakan mereka itu bertaqarrub, bersemedi di tempat-tempat, di kuburan-kuburan, di makam-makam mereka, menyembelih sesembelihan ayamkah, kambingkah, atau selain daripada itu di tempat-tempat keramat mereka, bernazar untuk orang-orang yang sudah mati, berdoa, beristighatsah, meminta keselamatan, pertolongan, perlindungan, meminta kelapangan, biasanya dengan ungkapan madad. Madad itu artinya meminta kelapangan, meminta agar kalau bahasa kita dijembarkan, dilapangkan segala urusannya. Biasanya mereka mengatakan madad wali fulan atau sosok-sosok yang mereka sucikan tadi, dan itu kesyirikan besar. Kama hasala min qaumi Nuhin fi haqqi salihin, dan itu telah terjadi sejak masanya Nabi Nuh, di mana mereka itu mengagungkan orang-orang soleh di masa itu. Dan itu telah Allah tegaskan di surat Nuh. Bagaimana ketika Nuh berdakwah kepada mereka, memperingatkan mereka dari tindakan-tindakan mereka tersebut yang merupakan kesyirikan, memalingkan doa kepada orang-orang yang sudah mati tersebut dari orang-orang soleh. Maka kaumnya Nabi Nuh, sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya, saling memberikan motivasi untuk tetap berada dalam kesyirikan tersebut. Mereka mengatakan, la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jangan kalian tinggalkan alihatakum. Alihah itu jamak ilah. Dia adalah segala sesuatu yang dijadikan perantara untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilah itulah maknanya. Ilah itu maknanya bukan sang pencipta. Ilah itu maknanya bukan sang pencipta. Karena kaumnya Nabi Nuh, mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala.
dan orang-orang soleh di masa mereka jelas menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidaklah meyakini bahwasanya orang-orang yang sudah mati itulah yang menciptakan mereka. Tidak seperti itu konsepnya. Jadi ilah alihah adalah sosok-sosok yang mereka jadikan perantara untuk bisa sampai ibadah mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. La tadharunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan ilah-ilah kalian, perantara-perantara kalian untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula kalian tinggalkan waddan wala suwa'an. Waddan, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasra, ini 5 nama orang soleh di masa itu. Jadi konsep ngalap berkah kepada orang-orang yang sudah mati, mencari keberkahan, bertabarruk, bertawasul kepada orang-orang yang sudah mati, ini konsep yang klasik. Sudah terjadi puluhan ribu tahun yang lalu sejak masanya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Sampai saat ini pun konsepnya masih sama dan serupa. Wa kama huwal hasilu min ubadil quburil yauma fi katsirin minal amsar. Begitu pula lah yang terjadi kepada para penyembah kubur, para pengagum dan pemuja kubur di hari ini di kebanyakan negeri-negeri dan wilayah. Sama. Yang kelima, al-ghaflah an tadabburi ayatillahi al-kauniyah wa ayatillahi al-qur'aniyah. Yang kelima adalah lalai atau sengaja melalaikan diri dari merenungi ayat-ayat Allah al-kauniyah. Ayat-ayat Allah ada 2, syar'iyah dan kauniyah. Al-kauniyah itu adalah alam semesta dan segala isinya. Kaun yang Allah telah jadikan dengan kalimatnya kun, fayakun. Karena pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda atas kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Dari ayat-ayat kauniyah tersebut, bagaimana alam semesta ini tercipta dengan maha dahsyatnya, dengan dahsyatnya penciptaan manusia dan segala apa yang ada di bumi ini, semuanya terdapat tanda-tanda bagi orang yang mau merenungkannya dan memikirkannya. Tapi karena lalai atau sengaja melalaikan diri, menyebabkan orang lupa akan hakikat dirinya sebagai hamba yang dituntut untuk menghamba. Wa ayatillahil qur'aniyah, begitu pula lalai terhadap ayat-ayat Qur'aniyah, yaitu Al-Quran yang Allah telah turunkan Al-Quran tersebut kepada nabinya, Nabi kita Muhammad SAW, berisi pesan-pesan ilahi, kalamullah, kitab suci. 30 juz itu semuanya kalam Allah. Tidak ada satu huruf pun yang merupakan kalamnya makhluk. Makanya dia dinamakan kitab suci. Suci isinya membimbing umat manusia, jadi pedoman hidupnya umat manusia. Hanya saja sedikit sekali dari hamba-hambanya yang mau untuk merenunginya, membacanya, mentadabburinya. Tidak memahami bahasa Arab. Alhamdulillah, Al-Quran telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tafsir-tafsirnya. Naam, tafsir dari para ahli tafsir, ahli sunnah wal jamaah juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi piranti-piranti, perangkat-perangkat untuk memahami Al-Quran itu di masa kita sekarang ini benar-benar lapang. Ketika nggak tahu artinya saja, kita tinggal copy dan paste, terjemahkan. Aplikasinya banyak sekali di internet. Jadi wasilah-wasilah itu Allah bukakan kepada hamba-hambanya. Makanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidaklah mengazab suatu kaum, bangsa atau wilayah sampai kami utus seorang rasul. Ayat ini menjadi penegas bahwasanya terjadinya hari kiamat itu di atas sejelek-jelek makhluk. Kenapa begitu? Karena seluruh pesan-pesan ilahi Al-Quran dan ajaran-ajaran agama ini telah disampaikan, ditutup, diakhiri kenabian itu pada diri Nabi Muhammad SAW. Ditutup syariat ini dengan Al-Quran. Tidak ada syariat lagi setelahnya.
Tidak ada nabi lagi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu nabi-nabi itu diutus untuk umat-umat tertentu. Adapun nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, untuk seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Allah Subhanahu wa taala telah mensosialisasikan ajarannya, syariatnya sedemikian rupa. Telah menegakkan hujah-hujahnya sedemikian rupa. Membekali manusia tadi dengan panca indera, hati nurani, akal, pendengaran, penglihatan untuk dia berpikir. Tidak cukup di situ, Allah turunkan Al-Qur'an. Allah mudahkan segala akses untuk bisa memahaminya, dibuka lebar-lebar. Tapi memang manusianya sengaja memalingkan diri dari yang demikian. Makanya terjadinya hari kiamat itu disebabkan karena hujah Allah Subhanahu wa taala telah tersampaikan semuanya. Tidak ada uzur lagi bagi umat manusia untuk tidak mengetahui syariat Allah Subhanahu wa taala yang paling asasi, yaitu tauhid. Jadi sebab kemunduran akidah, pergeseran dan penyimpangan akidah salah satunya adalah lalai atau melalaikan diri dari mentadaburi ayat-ayat Qur'aniyah, ayat-ayat kauniyah, yaitu alam semesta ini dan segala isinya, dan juga ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran, pesan-pesan ilahinya. Jadi tidak ada alasan untuk mengatakan tidak memahaminya. Allah telah karuniai sedemikian rupa bagaimana perkembangan teknologi, perkembangan peradaban manusia sedemikian pesatnya, yang demikian itu hujjah atas seluruh umat manusia. Dan sebab-sebabnya adalah larut dalam euforia perkembangan zaman itu tadi. Pesatnya perkembangan zaman, dibukakannya perbendaharaan dunia dengan segala isinya, larut dan terkesima pada yang demikian itu, terlena. Hatta dhannu annaha min maqduril bashari wahdah. Sampai-sampai mereka menyangka itu adalah kemampuan dari manusianya sendiri. Makanya sampai nanti akan ada pemikiran bahwa manusia itu akan bisa menciptakan manusia. Kemudian masuk pada manusia itu kesombongan tadi. Kan sudah ada upaya-upaya itu. Apa yang ada di masa ini? Cloning. Tahu Google kan? Di Amerika itu ada sekte penyembah Google. Kalau bisa dicari, sekte penyembah Google. Disembah Google itu sebagai Tuhan. Kenapa? Karena bagi mereka Google itu kalau ditanya apa saja dia menjawab katanya. Kemudian terbentuklah suatu komunitas di Amerika sana, komunitas penyembah Google. Ada itu. Jadi keangkuhan dan kesombongan manusia ini akan masuk nanti. Bagaimana Cina sendiri sudah mulai katanya mau menciptakan bulan. Pernah baca informasinya? Menciptakan bulan atau matahari begitu. Entah bagaimana mereka mungkin membuat lampu pijar dengan kekuatan yang sangat-sangat tinggi, mungkin dengan daya terang yang mungkin intinya dibuka perbendaraan kecerdasan manusia itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika tidak diimbangi dengan keimanan akan membuat mereka menjadi melampaui batasnya itu, lupa daratan tadi. Bahkan merasa dapat menyaingi Tuhan sang pencipta. Begitu. Makanya terjadi kiamat salah satunya karena sudah dalam puncak itu tadi, manusia menyangka dia dia mampu untuk menjadi Tuhan. Waliyadzubillah. Mereka orang-orang yang cerdas luar biasa, tapi pada ujungnya mereka berpikir bahwa mereka itu tadi dapat menjadi Tuhan itu tadi dalam tanda kutip. Hatta dhannu annaha min maqduril bashari wahdah, sampai mereka menyangka ini semua adalah kemampuan manusia. Sekarang udah ada robot-robot itu sudah sangat mirip dengan manusia, sangat mirip, subhanallah. Kulitnya, bentuknya, elastisnya. Fasaru yu'azzimuna al-bashar, jadilah mereka mengagungkan manusia tadi. Wa yudhifuna hadhihi al-mu'tayat ila majhudihi wa ikhtira'ihi wahdah. Kemudian mereka menisbatkan karunia-karunia yang mereka dapatkan itu adalah hasil pemikiran dan kreasi mereka sendiri. Kama qala Qarun min qablu, persis sebagaimana Qarun yang sebelumnya mengatakan qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun kan dikasih perbendaharaan harta.
Kemudian dia mengatakan ini semua adalah disebabkan karena ilmuku sendiri. Nah, kecerdasanku. Wa kama yaqulu insan hadza li wa qala ta'ala innama utituhu ala ilmin. Persis sama. Wa lam yatafakkaru wa yanzuru fi 'azamati man awjada hadhihi al-kainat wa awda'aha hadhihi al-khasa'isa al-bahirah. Mereka tidaklah memikirkan, merenungi, melihat betapa agungnya yang mewujudkan dan menjadikan segala yang wujud ini di alam semesta ini. Naam. Wa awjadal bashara wa a'tahu al-maqdirah ala istikhraj hadhihi al-khasa'is. Mereka lupa untuk memikirkan keagungan zat sang pencipta manusia-manusia yang dikaruniai kecerdasan yang luar biasa itu tadi, yang bisa menciptakan, yang bisa menemukan penemuan ini dan penemuan itu. Jika manusia itu kagum terhadap para ahlinya dari kalangan manusia sendiri yang bisa memproduksi ini dan memproduksi itu, bagaimana mereka bisa lalai dari sang pencipta yang telah menciptakan manusia yang mereka kagumi tadi? Walintifa' biha, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian amalkan. Hasil dari taufik dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai'. Tidakkah mereka merenungi kerajaan langit dan bumi dan apa yang Allah telah ciptakan padanya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain wa sakhkhara lakumul laila wan nahar wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah tegaskan di surat Ibrahim, Allah lah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dan menurunkan dari langit itu air. Kemudian Allah keluarkan dari air itu tanaman-tanaman, buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Allah mudahkan perahu-perahu itu berlayar di lautan, semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mudahkan bagi kalian itu sungai-sungai. Dan Allah lapangkan bagi kalian peredaran matahari dan bulan. Begitu pula malam dan siang. Allah telah mendatangkan, memberikan kepada kalian segala apa yang kalian minta. Dan apabila kalian hitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Intinya, hendaklah seorang hamba itu menyandarkan segala nikmat dan karunia itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Taib. Ini yang bisa kita sampaikan pada kajian di petang hari ini. Jadi sebab yang kelima, kemunduran akidah adalah lalai dan sengaja melalaikan diri dari merenungi ayat-ayat Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayat Al-Qur'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.